Maka oleh karena itu, ayo kita kembali kepada jalan yang dibawa oleh Ibrahim tadi semua. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ibrahimlah sudah melakukan perjalanan yang pertama kali. Wa ana awwalul muslimin. Maka Islam itu ada awalnya. Iman juga ada awalnya. Makanya Nabi Musa pada saat dia berkata, Robbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku perlihatkan. Nabi Musa, Allah menyebut kata Robbi. Tuh. Bagaimana kata Robbi? Robbi arini, bukan Allah tunjukkanlah, tapi bukan Robbi. Nah di sini kadang-kadang manusia nggak bisa membedakan mana Rob, mana Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Jadi sekali lagi Mas Umar, Mas Ardiansa, sebetulnya yang disebut yatim secara hakikat adalah siapapun dia yang tidak mampu melahirkan Muhammad. Berarti dia mati dalam keadaan Muhammadnya dalam keadaan yatim. Artinya tidak punya ayah. Yatim itu tidak punya ayah. Ingat itu. Itulah kenapa pada saat orang sudah sampai pada perjalanan haji, jadi hiji, faida qadaitum manasikakum fadkurullah kadikrikum abaakum. Ingat. Bapakmu. Bapaknya Muhammad. Jadilah bapaknya Muhammad. Kau harus menemukan adalah orang tua yang bisa melahirkan Muhammad yang ada pada diri sahabat. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita dari semua. Tanpa kau lahirkan. Itulah Allah ingatkan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kenapa ada bahasa haqqa tuqatih? Ittaqullah. Telanjanglah. Karena tadi. Al-imanu uriyanun walibasu taqwa. Iman itu apa? Iman itu bukan percaya. Tapi iman itu yakin. Ingat itu. Kalau percaya, Abu Jahal percaya adanya Tuhan. Fir'aun di penghujungnya, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Berarti Fir'aun pun hanya percaya adalah pada adanya Tuhan. Jadi kalau iman hanya sebatas percaya, tanpa dibarengi dengan yakin. Sementara yakin bukan ucapan. Yakin itu adalah perbuatan. Tidak ada yakin yang tidak dibuktikan. Itulah semua nabi ada seolah-olah adalah menguji Tuhan. Ingin membuktikan. Sampai Nabi Ibrahim dikatakan pada saat Ibrahim berkata, ya Allah, bagaimana menghidupkan apakah kamu nggak iman Ibrahim? Saya bukan nggak iman ya Allah. Saya iman kepadamu. Tapi saya butuh bukti, kata Ibrahim. Itulah sahabat. Tapi itu adalah yang harus ditamsil. Itu adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan adalah rahasia yang harus dipahami. Tidak ada yang memahami. Watil kal amsalu nadribu halinnas. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Tidak ada yang bisa mengenali kecuali adalah dia. Tadi semua. Kecuali adalah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi inilah maka dikatakan adalah al-imanu kulluh. Yani iman yang sempurna itu bukan hanya sebatas percaya. Tapi al-yakin. Bahkan untuk isbatul yakin. Allah menyuruh kita melakukan nafi isbat. Tadi semua. Isbatul yakin. Adalah harus dengan jalan nafi isbat. Itulah kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum maf'aluhu illa qalilun minhum. Maka tadi semua Muhammad menjelaskan, Allah menjelaskan tadi. Seandainya aku ingin wajibkan, Allah menggunakan kata lau. Seandainya Allah ingin wajibkan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum maf'aluhu illa qalilun minhum. Tadi semua. Ya. Hanya sedikit dari orang-orang dari semua yang mau melakukan itu. Itulah kenapa Allah mengatakan sebagian besar adalah celaka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jin dan manusia. Kenapa? Celaka mayoritas. Karena Allah sudah mengatakan tadi. Karena Allah tidak mewajibkan. Allah hanya seandainya. Allah menggunakan kata lau. Walau anna katabna. Kalau ingin maka ada bahasa katabna. Sama tadi. Sama katabna juga kutiba adalah telah mewajibkan, telah membukukan, telah menetapkan
Tadi, lau anna katabna alaihim. Tadi semua. Seandainya aku ingin mewajibkan kepada mereka adalah aniktulu anfusakum, bunuhlah diri mereka. Tadi, maka lepaskan pengakuan-pengakuan pada diri mereka supaya mereka betul-betul adalah tadi Islam, aslama. Karena tanpa aslama tidak ada salima. Salima adalah selamat tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kau lahirkan Muhammad. Jangan biarkan Muhammad dalam keadaan yatim kau bawa mati. Inilah yang sebenarnya harus dilakukan semuanya. Tetapi karena perjalanan manusia sudah dibelokkan, banyak dibelokkan, sahabat. Maka oleh karena itu, ayo kita kembali kepada jalan yang dibawa oleh Ibrahim tadi semua. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ibrahimlah sudah melakukan perjalanan yang pertama kali. Wa ana awwalul muslimin. Maka Islam itu ada awalnya. Iman juga ada awalnya. Makanya Nabi Musa pada saat dia berkata, Robbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku perlihatkan. Nabi Musa, Allah menyebut kata Robbi. Tuh. Bagaimana kata Robbi? Robbi arini, bukan Allah tunjukkanlah, tapi bukan Robbi. Nah di sini kadang-kadang manusia nggak bisa membedakan mana Rob, mana Allah. Robbi arini andur ilaika. Tadi semua. Maka kata Allah lan taroni. Allah menggunakan kata lan, bukan kata la, bukan kata lam. Tidak akan pernah wahai Ibrahim, kamu akan berjumpa dengan aku selama kau tidak lakukan nafi isbat. Tadi walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Hanya sedikit yang mau melakukannya kata Allah. Hanya sedikit, hanya sedikit. Itulah kenapa dalam waqiah celakalah maupun ashabul yamin maupun apalagi ashabus shimal yang selamat itu sabiqun ulaikal muqarrabun sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Inilah sedikit. Bahkan sedikit dan hanya sedikit dari yang sedikit. Udah sedikit, sedikit dari yang sedikit bahkan. Lihat dalam Al-Quran. Bukan hanya sedikit. Yang bersyukur kata Allah sedikit. Tapi hanya sedikit dari yang sedikit. Orang yang bertakwa adalah sedikit. Tapi hanya sedikit dari yang sedikit. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Cuma sayang manusia nggak paham semuanya. Dan hari ini Abah buka karena sedang terjadi pergantian cash. Ya. Kalau tidak dikasih tahu hari ini, berarti tidak akan pernah ada lagi yang mengasih tahu. Inilah sahabat kenapa harus dilahirkan Muhammad. Jadi yang yatim itu bukan Muhammad bin Abdullah saja. Tapi sebetulnya secara hakikatnya adalah hakikat Muhammad yang tidak pernah dilahirkan oleh manusia. Kenapa tidak pernah dilahirkan? Karena manusia tidak mau membunuh dirinya. Sampai Allah ingatkan kepada orang-orang yang sedang menyembah tubuhnya. Yang telah menyembah buatan Samiri. Istilah Allah buatan Samiri, patung emas. Manusia menganggap tubuhnya adalah patung emas. Yang tidak boleh dihina orang lain. Yang tidak boleh direndahkan orang lain. Yang selalu ingin diagungkan. Yang selalu ingin dimuliakan. Seumpama patung dari emas. Yang tidak boleh diganggu. Itu kan perumpamaan Allah tentang Samiri dan patung emas itu. Bagaimana kata Allah kepada Musa? Kalau mereka benar-benar ingin diselamatkan. Allah memberikan masukan pada Musa. Seolah-olah hanya satu. Wa idh qala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Fatubu ila bari'ikum. Apa bagaimana cara tobatnya? Tabayatubu taubatan kepada Allah. Faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Sembelihlah dirimu. Sembelihlah sapi bakoroh. Sapi betina. Yang tidak berwarna. Yang berwarna kuning. Tidak berulang. Yang tidak pernah digunakan membajak. Yang tidak pernah digunakan untuk pengairan. Adalah Allah sedang bicara adalah tubuhmu sebagai penghalang kepada dia. Disinilah sahabat yang harus dipahami. Dan ini juga kisah iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam sesungguhnya. Dan ini pula yang harus dipahami oleh kita. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Pada saat kata Allah, "Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Tadi semua.
Allah menyuruh sujud kepada ruh. Tapi Adam, iblis hanya melihat cangkangnya Adam. Maka dia tidak mau. Tapi manusia sekarang sujud kepada Allah. Lebih buruk dari iblis. Iblis saja, walaupun sampai hari ini dilaknat oleh Allah, dia tetap konsekuen. Dia tidak mau sujud selama tidak mampu menyaksikan Allah. Tapi orang sekarang tidak bersaksi, tidak bersahadat. Tapi berani-beraninya dia menyebut dirinya telah menyembah Tuhan. Inilah tadi semua persoalan yang terjadi, yang dihadapi hari ini. Jadi kita ini lebih buruk daripada iblis. Iblis saja konsekuen. Sekali dia tidak melihat ruh Allah, artinya dia melihat jasad Adam, dia tidak mau sujud. Itulah kisahnya sebenarnya. Inilah di situ berlapis-lapis makna sebetulnya. Abah bisa jelaskan 7 lapis makna di dalam satu ayat itu saja sebetulnya. Siapa iblis? Siapa Adam? Siapa malaikat? Siapa Allah di situ? Allah sedang bicara di ayat Al-Hijr itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Allah bicara Allah adalah syirm. Allah bicara tentang malaikat adalah nur yang ditiupkan Allah pada dirimu. Dari semua. Allah bicara nafsu iblis. Nafsu adalah nafsumu yang ada pada cangkang itu. Sesungguhnya Adam adalah cangkangnya. Tapi yang melekat pada Adam adalah iblis. Itulah kisah Adam, iblis. Adam, iblis. Adam, diomongin Adam pasti sama iblis. Omongin iblis pasti bersama Adam. Oh, Adam ya iblis, iblis ya Adam. Ini harus dipahami. Bagi mereka yang tidak melahirkan Kiflul Ma'ani. Bagi mereka yang tidak melahirkan Muhammad yang masih tetap yatim. Sahabat. Tapi disinilah Abah menyaksikan. Abah pantas di dalam kitab Talbis Iblis. Iblis itu bahasanya mereka akan dihukum di dalam neraka jahanam lantai kedua. Tetapi manusia-manusia yang mengaku iman pada Allah. Bahkan seolah-olah sujud kepada Allah. Tapi merepan ke Allah. Tadi semua. Dia adalah yang dikatakan golongan munafik oleh Allah. Tadi semua. Maka innal munafiquna fid darkil asfali minan nar. Itulah manusia. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Tapi mereka enggak iman pada Allah. Tadi mereka imannya hanya mengucapkan. Itulah yang kata Allah. Wa minan nasi. Ada manusia yang dia hanya mengaku. Tapi dia sebenarnya tidak beriman. Karena iman itu butuh dibuktikan. Seperti Musa, imannya dibuktikan. Seperti adalah bagaimana perjalanan Musa dan Khidir dalam membuktikan iman. Bagaimana Ibrahim membuktikan iman. Itulah kisah Musa pada saat dia berkata, Rabbi arini andur ilaika. Kata Allah, lan taroni. Bahkan apa kata umat Musa? Lanu minalaka hatta narullahi jahrotan. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Aku tidak mau iman padamu dan Tuhanmu Musa selama aku belum melihat. Nah inilah. Berarti kalau belum melihat, tapi kau sudah terlanjur menyembah, inilah persoalan. Tadi semua. Kau belum melihat, kau pura-pura seolah-olah melihat. Tadi semua. Ya, kau belum melihat, tapi seolah-olah kau sudah menyaksikan, padahal kau belum sama sekali menyaksikan Allah pada segala apa yang kau lihat. Inilah persoalan hari ini manusia. Bagaimana mungkin Allah yang dia ada, yang sudah ada sebelum ada segala yang tidak ada, terhalang oleh perkara yang tidak ada. Inilah sungguh aneh. Maka banyak ayat dalam Al-Quran soal mengatakan keheranan Allah kepada manusia. Bagaimana mungkin dalang terhalang oleh wayang? Bagaimana mungkin adalah wayang-wayang itu adalah minta tolong pada sama-sama wayang? Bagaimana mungkin wayang minta syafaat kepada wayang? Yang wayangnya itu sendiri disebut hamba. Bi'abdihi. Mana mungkin adalah wayang bisa memberikan tolong pada wayang yang lain. Inilah yang harus dipahami. Kecuali Allah telah tajalli. Tajalliyat, tanajulat, ta'ayunat pada wayang itu. Karena sebenarnya wayang adalah dalang. Berarti si wayang yang sudah tajallinya dalang itulah yang harus kamu cari hari ini. Tajalliyatnya dalang pada si wayang itu. Karena dalang itu tidak ada tanpa adanya wayang. Ingat itu. Tadi afalnya dalang nyata pada wayang. Asmanya dalang nyata pada hatinya wayang. Sifatnya dalang nyata pada jiwanya si wayang. Dan zatnya dalang nyata pada sirnya si wayang. Maka tanpa adanya si wayang, maka inilah. Maka kehidupan akan terus ada.
Karena berarti seandainya akan dihancurkan oleh dia. Inilah hanya kebodohan orang-orang bodoh. Bagaimana mungkin dia sebagai al-musawwir kalau nggak ada yang dibentuk? Bagaimana dia disebut khalik kalau nggak ada makhluk? Bagaimana dia disebut dengan apa namanya bako kalau nggak ada yang abko? Bagaimana dia disebut dengan zikir kalau nggak ada madkur? Bagaimana dia itu adalah pemberi rizki kalau nggak ada yang menerima rizki? Dan ayat 3 yang menyebutkan Rabbana khalaqta tadi apa hadza batila. Maka berarti Tuhan menciptakan ini semuanya sia-sia. Dia menciptakan kemudian dihancurkan, itulah kesia-siaan dan itu mustahil kepada Allah. Sahabat, maka marilah pahami oleh kita secara benar pemahaman tauhidnya. Karena pada saat kau pahami tauhid secara benar, nyatalah bagaimana terjadinya siklus. Bagaimana semuanya. Hanya surga dan neraka. Maka tadi, mari kita luruskan konsep yang sudah berbelok. Bahwa kita mati adalah menuju surga atau neraka. Ya, tadi surga dan neraka adalah merupakan balasan dari kehidupan kepada si SIM card. Maka HP-nya akan turun derajat disebut neraka. Naik derajat disebut surga. Pada saat sini SIM card kamu ada di cross, besoknya adalah di Apple, berarti kamu sudah pindah ke Jannatul Firdaus. Tapi hari ini kau di Apple, besoknya pindah kamu ke Cinitnit, berarti ada neraka jahanam sebenarnya. Kalau kamu pahami. Berpindahnya. Itulah kenapa Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan. Yang disebut surga adalah darajat. Dan darajat itu letaknya adalah pada Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu yang menikmatinya adalah ruh jismani. Ruh pada jisim yang menikmati. Dipan dari emas, bidadari, yakut, jabarjut, apapun. Lotek, karedok, dan lain sebagainya. Itulah Jannatul Ma'wa yang harus dipahami. Itulah sahabat semua. Ya, marilah karena hari ini kata Abah bagi kita adalah sampai tahun 45. Maka Abah kemarin sudah ada pengajian khusus dengan teman-teman. Abah sudah merunut kata Abah sampai tahun 45. Berapa umurmu hari ini? Berapa umurmu adalah nanti tahun 45? Lihat tentang dengan kiamat. Yang kiamat. Walaupun kiamat diartikan salah kehancuran. Pada tidak ada kata kehancuran. Qoma yakumu kiamatan. Adalah. Itulah kenapa sholatnya dari aqoma yukumu iqomatan. Ini juga harus dipahami. Karena sama berdiri. Mendirikan. Tadi semua. Bukan qoma yakumu kiamat. Tetapi dalam kiamat adalah qoma yakumu kiamatan. Berarti berdiri. Berdiri apa? Setelah kamu matikan keberadaanmu. Yang berdiri adalah Muhammad. Kiamatlah diri. Tapi walaupun begitu sahabat. Hari ini sampai tahun 45 adalah sedang terjadi adalah penggantian adalah HP besar-besaran. Nanti siap-siap yang hari ini barangkali di Apple. Di kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang itu disebut apa? Akhirat. Akhirat itu apa? Akhir dari perjalanan dunia, akhirat. Akhir dari perjalanan Isra'mu, akhirat. Di akhirat itu kalau saat kamu adalah apapun dalam kehidupan, sesungguhnya awal bertanam, panen adalah akhirat. Maka di akhirat ada neraka dan surga. Apapun itu judulnya. Tapi ingat, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan di dunia juga. Maka sesungguhnya dikatakan dalam yauma tubaddalul ard ghairil ard. Yauma tubaddalul ardu ghairil ardi. Adalah Allah mengatakan pada hari di mana adalah bumi diganti. Tapi pada bumi yang sama. Karena Allah mengatakan kata ghair. Berarti kamu pun adalah jiwa yang sama. Karena Allah mengatakan kata ghair. Berarti kamu akan keberadaan kamu di sini adalah. Maka hari ini adalah akhirat dari kehidupanmu yang lalu. Tapi hari ini adalah dunia buat kehidupanmu yang akan datang. Hari ini tiada pilihan. Kecuali kau perbanyak adalah bagaimana kau menghapuskan karma-karma itu. Supaya kebaikanmu innal hasanat yudhinna syai'at. Maka barangkali di kehidupan ini pun kau sudah bisa menuai daripada apa karyamu itu. Tapi kalau tidak ada pun tidak ada masalah. Karena pasti. Karena kehidupan akhirat itu adalah pasti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi ingat. Akhirat itu adalah dunia. Disebut akhirat. Disebut adalah nanti. Tapi nanti, hari ini sebetulnya ada di kehidupanmu yang dulu. Dulu itu adalah pada saat waktu dulu disebut sekarang.
Dulu, di waktu dulu disebut sekarang. Adapun hari ini disebut nanti pada saat dulu. Sama saja. Hari ini kau sebutnya sekarang. Tapi yang kau sebut nanti, kehidupan lagi begini lagi. Disebut oleh kamu adalah hari ini adalah dulu. Tapi saat itu adalah sekarang untuk dirimu. Maka tadi, hanya pil madi, pil mudore. Pil madi, pil mudore. Pil madi, pil mudore. Hanya begitu saja sebetulnya. Kalau kalian paham tadi semua. Ya. Apa yang sudah lewat pil madi. Apa yang sedang terjadi adalah pil mudore. Ya. Hanya itu saja sebetulnya yang harus kita pahami. Maka marilah kita terus berjalan. Pahami perjalanan ini karena ini adalah tentang sekolah jiwa. Si jiwa. Semuanya benar. Yang di syariat benar pada makomnya asal dia tidak diam di situ. Yang torekat benar. Benar pada makomnya asal dia tidak boleh diam. Yang di hakikat adalah dia adalah benar pada makomnya asal dia jangan diam di situ. Yang di hak makrifat itu pun sudah benar pada makomnya tapi adalah jangan diam di situ. Maka kehidupan ini semuanya benar pada tempatnya masing-masing selama dia adalah terus adalah bergegas melakukan perubahan. Mana yang tetap, mana yang harus berubah. Dirimu yang tidak boleh dirubah adalah tentang ruhmu. Kembalikan ruhmu. Tapi dirimu adalah yang harus dirubah, yang tanggoyur adalah tubuhmu. Tadi semua. Maka kalau hari ini kalian yang sedang nikmat adalah yang sedang menikmati, maka bisa jadi nanti di kehidupan yang akan datang ruhmu masuk pada bentuk yang bukan manusia. Maka kata apa? Daripada kalian sekarang ini adalah kain-kain, masalah dengan segala kekurangan yang kau terima, sudah bertubuhkan manusia. Sebetulnya adalah sudah lebih daripada cukup. Karena pada dasarnya pada saat berada pada tubuh manusia, itulah sorga sebetulnya. Jadi sorga itu pada saat kita berada pada tubuh manusia. Ingat itu. Adapun sorganya disebut beda-beda. Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurba. Ada 7 lapis surga. Tadi semua. Tapi jangan lupa juga ada neraka. Jadi neraka itu nyata hak, surga juga hak. Cuma tempatnya tidak kalian pahami. Karena kenapa? Karena beragamanya hanya kata percaya. Apa saja dituliskan orang. Tidak pernah penasaran untuk dibuktikan. Inilah persoalan hari ini. Imannya adalah hanya sebatas ngaku. Tapi tidak pernah dibuktikan. Itulah sampai pada saat Musa terus ngotot pada Allah. Tadi semua. Ya, karena umatnya selalu berkata, lanu minalaka hatta narallahu jahratan. Aku tidak iman padamu Musa dan Tuhanmu sebelum aku menyaksikan Allah dengan dohir. Tapi hari ini manusia hanya mengaku, menyaksikan tapi tidak pernah menyaksikan. Dan berdalil kebodohannya melihat Allah nanti di akhirat. Padahal yang disebut akhirat itu adalah ruhmu. Yang disebut dunia itu jasad. Pada saat kau matikan jasadmu, kau di akhirat hari ini. Itulah yang kata Allah, wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari telah apa yang telah anugerahkan ini, jadikanlah negeri akhirat. Barulah walatansa nasibaka minad dunya. Syaratnya ahsin kama ahsanallahu. Itulah tadi semua. Ya sahabat. Jadi sekali lagi adalah yang disebutkan yatim adalah pada saat engkau tidak pernah melahirkan Muhammad. Maka berarti Muhammad yang ada pada dirimu tidak punya ayah. Maka ayo cari ayah ruhani. Karena dia berhak untuk dilahirkan, sahabat. Itulah tentang Bapa. Faidah kodo itu manasikakum fadkurullah. Kadikrikum aba'akum. Itu adalah ketika engkau telah selesai melaksanakan perjalanan manasik. Apapun kehidupan tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barulah sah kau mengatakan la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau Musa mengatakan adalah subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Musa baru sampai pada level adalah awal dia percaya ya, karena dia buktikan. Tapi Ibrahim bukan lagi percaya, tapi dia sudah wa ana awwalul muslimin, dia sudah berserah. Yang satu baru level percaya, yang satu sudah berserah, sudah diserahkan. Kenapa Ibrahim itu bisa menyerahkan diri? Karena dia sudah membuktikan.
Pada saat dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana menghidupkan orang mati? Nah kata Allah, "Ahud arba'ata minat thairi." Ambillah 4 burung. Allah menggunakan istilah burung. Ini juga harus dipahami. Bukan burung yang kamu anggap burung. Bukan manuk manuk gelatik, bukan manuk cipau, bukan manuk bincarung, bukan manuk tekukur. Tetapi ada perumpamaan Allah kepada penglihatanmu, kepada pendengaranmu, kepada mulutmu, kepada hidungmu. Karena disitulah tempat kalam, tempat basor, tempat sama, tempat hayat. Ada semua. Inilah yang merupakan hak kepada Muhammad. Ada 6 sifat Muhammad di sini semua. Ada semua ya. Inilah yang harus. Itulah maka kenapa sembelih. Sembelih itu di leher. Tutuplah penglihatan, tutuplah pendengaran, tutuplah napasmu, dan tutuplah mulut. 7 lubang kau tutup di semua. Itulah cara Ibrahim. Ibrahim, ambil 4 burung, cincanglah oleh kamu, taruhlah di 4 gunung. Maksudnya adalah di puncak kesadaran. Kesadaran melihatmu, kesadaran mendengarmu. Di mana kesadaran melihatmu? Setelah engkau menggunakan basornya Allah. Basirnya Muhammad pada basornya Allah. Di mana puncak kesadaranmu pada telingamu? Setelah telingamu adalah menggunakan sami'nya Muhammad pada samaknya Allah. Begitulah semuanya hukum Allah yang berlaku, sahabat. Berarti inilah yang sebenarnya kenapa kita harus melahirkan Muhammad yang berjalan. Karena Muhammad yang dilahirkan adalah bukan manusia. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Yang harus kau lahirkan adalah Rasulullah, sebangsa cahaya, bukan sosok, bukan wujud. Muhammad yang bukan sosok, yang tidak punya lam yalid walam yulad. Muhammad yang tidak punya kepala, Muhammad yang tidak punya kaki, tapi adalah Muhammad adalah diri dohirnya Tuhan yang ada pada diri dan semuanya. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Dialah Muhammad yang Muhammad. Berarti kalau begitu siapa dia? Dia adalah wujudnya Tuhan pada diri setiap makhluk. Maka tadi pada setiap seluruh makhluk ini berasal dari Muhammad. Itulah yang dikatakan laulaka lama khalaqtul abd. Dari Muhammadlah semua. Siapa Muhammad itu? Dialah titik bait. Nur Muhammad. Bikana makana. Biyakunu mayakun. Wujudul awal. Semuanya berasal dari itu. Dari nurnya. Maka kembalilah kepada nurnya. Inilah kalau tidak kembali kepada nurnya. Maka kita akan menghadapi kehidupan yang sulit. Itulah kata Allah. Waman arodo an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang telah melalaikan, siapa yang telah menjauhi cahaya, berarti dia akan masuk dalam kegelapan. Tapi siapa yang kembali kepada cahaya, berarti dia masuk ke dalam kebahagiaan. Cahaya adalah surga, gelap adalah neraka. Cahaya adalah hidup, gelap adalah mati. Cahaya adalah syukur, gelap adalah kufur. Cahaya adalah iman, gelap adalah syirik. Itu saja sesungguhnya. Tadi cahaya adalah sadar, gelap adalah mabok. Dari wala taqrabu salat wa antum sukar. Bagaimana kau akan salat dengan tubuh mabokmu itu, dengan tubuh matimu itu, dengan tubuh binatangmu itu? Itulah kata Allah, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Gagal di Al-Fatihah, gagal di Alif Lam Mim, gagal di Al-Baqarah, gagal di Ali Imran, gagal di An-Nisa, gagal pula di Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.